pusaka ini adalah berdapur Nogosaliro. Oke, Salira. Jadi kebersamaan. Di mana dengan relief naga, badannya menyatu di jalurnya Gonjo. Ini kita sebut dengan Nogosaliro. Oke. Secara filosofi, Nogosaliro ini bisa mensinkronisasikan penyelarasan dalam hal kepemimpinan. Apapun itu, kepemimpinan dalam bidang apapun. Jadi ada yang merasa bawahan menzolimi atasan. Salam Rahayu, salam budaya untuk Anda semua, khususnya para pecinta dunia Tosan Aji dimanapun Anda berada. Masih di channel Panji Utomo Tosan Aji, di mana sebuah channel yang untuk bertujuan memperkenalkan, mempertahankan, menjaga apa yang sudah menjadi warisan para leluhurnya kita semua. Oke? Dan pusaka yang kita akan babar tentunya pusaka yang otentik, original, wingit, berwibawa juga. Nah, seru sekali ya. Oke. Sebelum masuk untuk dalam hal pembabaran, di saat-saat ini sering terjadi di mana adanya ketidakharmonisasian antara bawahan dengan pimpinan, ataupun kesinkronisasian apapun itu terhadap pimpinan, baik itu dalam pekerjaan, usaha, ataupun organisasi. Oke, nah, dengan gambaran tersebut, tema yang akan saya angkat pada sore hari ini adalah tema kebersamaan menuju kesejahteraan. Nah, saya ulang, tema yang akan saya babar kali ini adalah tema kebersamaan menuju kesejahteraan. Nah, orang dengan tema tersebut, siapa sih orang yang dalam sebuah usaha, dalam sebuah organisasi, dalam hal sebuah kepemimpinannya itu tidak selaras gitu ya, berantakan, ketidakadanya keharmonisasian antara satu teamwork kerja
ataupun yang dipimpinnya. Siapa sih yang mau? Pasti semuanya tidak mau, maunya yang harmonis. Orang kalau tidak harmonis maunya harmonis, tidak selaras maunya selaras, dan orang yang maunya bisa yang tidak bersinergi maunya bersinergi, sehingga dari visi misi apapun itu, arahan ataupun strategi dalam hal menuju proses cita-cita secara bersama itu tercapai. Oke, nah semuanya itu terangkum di dalam sebuah filosofi dan doa-doa yang ada di dalam pusaka yang sudah masuk ke dalam kategori pusaka otentik wingit sepuh dalam galerinya Panji Utomo Tosan Aji. Nah, ini pusaka yang unik, di mana ditangguhkan di era Pajajaran awal. Cukup saya bilang di Pajajaran awal. Oke, nah saya mau babar dulu sebelum nanti kita masuk ke dalam ranah penjabaran secara filosofi ataupun angsar tuahnya. Oke, nah berangkakan atau sandangan kayu kembang kantil yang sangat wingit ini berhandelkan perunggu full 100% perunggu. Nampak di bawah bagian gonjonya juga perunggu juga. Pusaka ini masuk ke dalam kategori sepuh. Kebetulan yang saya dapat didominasi 50% perunggu berbahan material. Oke, nah kita lolos pusakanya, nanti akan kita kaji dengan apa yang tema tadi saya sebutkan. Oke, yuk kita lolos. Nah, ternyata pusaka ini adalah berdapur Nogo Saliro. Oke, Salira. Jadi kebersamaan, di mana dengan relief naga badannya menyatu di jalurnya gonjo. Ini kita sebut dengan Nogo Saliro. Oke. Secara filosofi, Nogo Saliro ini bisa mensinkronisasikan penyelarasan dalam hal kepemimpinan. Apapun itu, kepemimpinan dalam bidang apapun. Jadi ada yang merasa bawahan menzolimi atasan agar sang atasan, karena sejatinya pusaka ini diperuntukkan untuk pemimpin ya. Jadi ada yang anak buahnya berbuat kecurangan terhadap pimpinannya. Ini dua-duanya ada di sini agar semuanya bisa terhindarkan dan menuju yang dimaksud adalah bisa penyelarasan secara kebersamaan kembali. Ini Nogo Saliro di sini. Nah, ditambah dengan adanya looknya 5, 1, 2, 3, 4, 5, masuk kategori Pandowo. Secara filosofi 5 itu untuk kewibawaan. Jadi semoga tuannya, pemegang pusaka ini,
sebagai pemimpin yang betul-betul bisa menyelaraskan antara dari bawah sampai atas dalam hal keorganisasian terkait anak buah, ditambah dengan adanya kewibawaan, Luke 5, semoga pemimpin tersebut bisa merangkai, menyatukan keharmonisasian segalanya dan penuh dengan kewibawaan. Seperti itu secara filosofi. Ditambah di sini kita dapati adanya Banyumili, dan juga adanya Nunggak Semi. Oke, Nunggak Semi itu adalah untuk sebuah usaha yang baru berkembang agar bisa tumbuh menjulang ke atas menuju kesejahteraan, dengan ditambahnya adanya sentuhan pamor Banyumili dengan sifat air itu adalah memberikan sebuah kehidupan. Jadi kesimpulannya tidak lain tidak bukan, semoga pemimpin yang memegang pusaka ini bisa memberikan keharmonisasian apa yang sedang dia pimpin, tentunya dengan kewibawaan, menuju sebuah kesejahteraan dengan adanya Nunggak Semi dan juga adanya Banyumili. Tentunya dirangkum dalam hal tetaplah berikhtiar. Itu ya secara filosofi. Secara tuahnya ini betul-betul untuk full kewibawaan dan juga untuk karismatik, bersahaja, ditangguhkan di era Pajajaran awal bagi saya. Oke, dan ini masuk kategori Pandowo. Oke. Nah, uniknya ini pusaka ini adanya relief naganya, naga saliranya ini, logo salironya ini, dan handle-nya ini adalah terbuat dari bahan dari bahan perunggu. Oke, saya ulang, perunggu masuk ke dalam 50% bangun garap pusaka ini. Sangat betul-betul pembuatannya betul-betul didedikasikan full totalitas sekali, sehingga menunjukkan sebuah bangun garap yang betul-betul berwibawa. Wingitnya juga betul-betul terasa ya gambarannya ya. Masuk kategori dapur langka, sepuh, unik pasti. Sudah masuk ke dalam kategori, koleksinya Galeri Panji Utomo Tosanaji. Nah, saya ulang sekali lagi, semoga doa-doa yang ada di dalam pusaka ini sejatinya bisa disinkronisasikan oleh pemilik pusakanya ini demi untuk menuju keselarasan dan kesejahteraan bersama. Demikianlah penjabaran pada keris Nogosaliro ditangguhkan di era Pajajaran awal. Nantikan pembabarannya untuk pusaka-pusaka lainnya pada channel Panji Utomo Tosanaji. Tetaplah berpusaka, karena sejatinya yang meninggi itu hanya harapan dan doa. Tetaplah merunduk. Rawatlah pusaka dengan sepenuh hati, insya Allah Gusti Ilahi Robi memberkati. Salam hormat, salam budaya, rahayu untuk Anda semua.
Wassalam.